Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yopi. Saya di sini sebagai mahasiswa STIA Banten dan saya di sini membuat tugas video yakni untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya yakni Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja, di sini saya mengambil judul E-Government di Provinsi Banten. World in our hand. Dunia ada di genggaman kita. Kata ini sering kita dengar ya di era digitalisasi. Kalimat ini mengartikan bahwa perkembangan teknologi informasi semakin modern dan dinamis. Apapun yang orang butuhkan bisa didapatkan hanya dengan menggunakan sebuah gadget atau handphone. Sehingga terdapat sebuah istilah era digitalisasi terkait dengan modernisasi. Akhir-akhir ini hampir di setiap instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan, kecanggihan teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk kelancaran aktivitas dalam melaksanakan tugas. Salah satunya penyebaran informasi dan komunikasi melalui sebuah aplikasi chat yang sering kita pakai, yakni WhatsApp. Sehingga setiap orang dalam kesehariannya hampir menggunakan gadget untuk kebutuhannya, baik kebutuhan informasi, komunikasi, maupun hal lainnya. Lanjut ke modernisasi. Dalam suatu instansi pemerintahan, modernisasi juga terjadi dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan. Saat ini hampir setiap pengelolaan data di pemerintah menggunakan sistem informasi. Misalnya penggunaan SIMRAL, Sistem Informasi Manajemen, Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan. Untuk pengolahan data yang berkaitan dengan keuangan, SIMPEG, SINCAB, SIPO. Untuk pengelolaan data yang berkaitan dengan kepegawaian, SIMAYA. Untuk pengelolaan data yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Tahapan-tahapan dalam penerapan e-government di Provinsi Banten. Yang pertama, komponen SDM, yaitu adanya peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terdapat pemahaman terhadap pengelolaan TIK. Komponen infrastruktur TIK, yaitu identifikasi dan pemetaan infrastruktur TIK di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten, serta pengembangan jaringan interkoneksi di lingkungan Provinsi Banten, serta pengembangan jaringan interkoneksi internet organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Banten. Yang ketiga, komponen sistem informasi, yaitu mengidentifikasi proses alur kerja sistem informasi yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Banten, serta integrasi sistem informasi di lingkungan Provinsi Banten. Implementasi dan pengembangan sistem operasi open source, pembangunan dan pengelolaan situs website terpadu serta sistem informasi government to government G2G, government to citizen G2C, government to business G2B. Peraturan undang-undang terkait dengan e-government Provinsi Banten. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan. Dalam hal penerapan implementasi e-government, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik,
dan persandian Provinsi Banten sebagai leading sector e-government pemerintahan Provinsi Banten disebutkan bahwa Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Selanjutnya, fungsi dan wewenang Diskominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Yang pertama, pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi. Yang kedua, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah provinsi. Yang ketiga, pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah provinsi. Yang keempat, menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi. Lanjut, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antara perangkat daerah provinsi, dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Visi misi kepala daerah. Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Yang pertama itu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ya, mungkin hanya itu saja dari saya, Ahmad Yopi. Semoga dengan tertuangnya aspek tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dalam misi Kepala Daerah Provinsi Banten, disertai tahapan implementasi e-government, dikarenakan perkembangan zaman yang semakin dinamis, serta tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, maka dari itu, dengan terselenggaranya e-government di Provinsi Banten, secara bertahap yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian di Provinsi Banten dapat memberikan kontribusi yang masif dan komprehensif terhadap pemerintahan di Provinsi Banten sesuai dengan siklus sebuah tatanan. E-government yaitu government to government, government to employee, government to business, and government to citizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.